Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 210243 dari Prodi PGSD kelas RA1B. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah saya yaitu pengantar pendidikan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Fadli Zil Ikrom. Tonton terus ya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang bab 8 yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya yang sekarang maupun yang akan datang. Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri-menteri lainnya, seperti Pendidikan, Agama oleh Menteri Agama, Akbari oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Juga departemen lainnya yang menyelenggarakan pendidikan itu disebut dengan diklat. B. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sebuah sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan. Contohnya dapat kita lihat seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah atau disebut dengan PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran dan tidak berjenjang atau tidak berkesinambungan. Seperti contohnya pada kepramukaan, berbasis kursus, les, dan lain-lain. Yang kedua, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Ayat 1 Pasal 5. Tahapan jenjang pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Selanjutnya ada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, suatu satuan pendidikan yang sederajat. Selain itu ada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya pada lembaga
pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademi, serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Dua, program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 yang terdiri dari A. Pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang kedua atau B, pendidikan kejuruan. Pendidikan ini pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, akademisi, perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, atau SMEA. Selanjutnya ada pendidikan luar biasa. Merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental atau biasa kita sebut dengan disabilitas. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa. Selain itu, ada juga pendidikan kedinasan. Pendidikan ini merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintahan atau lembaga pemerintah non-departemen. Ada juga pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini merupakan pendidikan yang khusus untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranannya yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus terutama tentang ajaran agama. Yang ketiga ada kurikulum program pendidikan. Terdapat 2 program pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum nasional atau disebut dengan Kurtilas, kurikulum 13. Atau ada juga kurikulum muatan lokal atau disebut dengan MULOK, seperti pembelajaran pokok yang tidak memasuki subtema, seperti BTQ, bahasa Sunda, bahasa Jawa Serang, dan lain-lain, tergantung di daerahnya. C. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Jenis upaya pembaruan pendidikan. Yang pertama ada pembaruan landasan yuridis. Apa sih landasan yuridis itu? Landasan yuridis adalah suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar. Pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, penguasaan, dan ketenangan. Yang kedua ada pembaruan kurikulum. Ada 2 faktor yang pengendalian yang menentukan arah pembaruan kurikulum. Yang pertama yaitu faktor yang mempertahankan dan yang kedua adalah faktor yang mengubah. Termasuk yang pertama yaitu faktor yang mempertahankan ialah landasan filosofi. Mengapa? Yaitu filsafah bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan landasan historis yang mencakup unsur-unsur yang dari dulu hingga sekarang sampai saat ini masih menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendalian yang kedua yaitu yang bersifat mengubah, ialah landasan sosial yang berupa kekuatan-kekuatan sosial di dalam masyarakat dan landasan psikologis yaitu suatu cara peserta di dalam belajar mengenai hal-hal ini banyak
menemukan penemuan-penemuan baru yang menopangnya. Yang ketiga ada pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan, serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Yang keempat ada pembaruan tenaga kependidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting, karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang kompeten tidak akan ada artinya. Maka diperlukan juga jenis tenaga yang lain di samping guru, seperti diantaranya yaitu perpustakawan yang berjaga di perpus, laboran yang berjaga di laboratorium, konselor atau guru BK, teknisi sumber belajar, dan lain-lain. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar sebagai acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, dan peraturan pemerintah. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang jelas. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.